Hai Scrolls, welcome to Breakdown Channel Universe. Episode 3 series What If kembali ngasih kita cerita baru dari universe alternatif MCU. Dan beda dari 2 episode sebelumnya, episode ini bisa dibilang ngebawa nuansa baru ya ke series animasi ini dengan mengangkat story yang cukup dark lewat tragedi kematian dari para hero Avenger. Nah, di balik itu semua, episode ini ternyata punya banyak misteri loh dan detail-detail yang bikin kita penasaran sama seriesnya. So, welcome to Breakdown Channel Universe dan bareng gua Dika, yuk kita bahas topik kita kali ini. What If episode 3 dibuka dengan speech ikonik dari Nick Fury yang pastinya kamu udah pernah denger nih kalau nonton film Avenger pertama. Dimana ini adalah speech dari Nick Fury pas dia lagi motivasi si Captain America dan Iron Man. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if they could become something more. There was an idea. Stark knows this. Called the Avengers Initiative. The idea was to bring together a group of remarkable people. Nah, cerita What If episode 3 basically ngambil setting di storyline komik Fury Big Week, komik prelude dari film Avenger yang menceritakan seluruh kejadian di film-film sebelum Avenger pertama, seperti di film Captain America First Avenger, Thor 1, dan Incredible Hulk yang terjadi dalam jangka waktu seminggu saat Nick Fury mau memulai Avenger Initiative. Nah, premis ceritanya diawali dengan kejadian yang persis terjadi di 3 film itu, saat Iron Man ketemu sama Nick Fury, saat Thor nyoba ngangkat palunya, dan saat Hulk diserang sama pasukan Thaddeus Ross di Culver University. Tapi semua itu kemudian berubah ke versi alternatifnya yang menceritakan bagaimana calon hero Avenger seperti Iron Man, Hulk, Thor, Natasha, dan Hawkeye akhirnya mati terbunuh sama Hank Pym yang dendam sama Nick Fury dan S.H.I.E.L.D. karena sudah ngebuat putrinya Hope Van Dyne mati. Di episode ini kita juga bisa melihat nih beberapa cast film MCU yang comeback dan nyuarain karakter mereka di series What If. Seperti Nick Fury yang disuarain sama Samuel L. Jackson, Hawkeye yang disuarain sama Jeremy Renner, Bill Coulson yang disuarain sama Clark Gregg, Hank Pym yang disuarain sama Michael Douglas, Brock Rumlow yang disuarain sama Frank Grillo, dan Bruce Banner yang disuarain sama Mark Ruffalo. Nah, Nick Fury dan Hawkeye yang muncul di episode 3 ini buat jelasnya ya, bukan Nick Fury dan Hawkeye yang kita lihat di episode pertama What If loh ya. Karena di ending episode ini kita bisa ngeliat Nick Fury yang nemuin S.H.I.E.L.D. Captain America, bukan S.H.I.E.L.D. Captain Carter yang kita lihat di episode pertama. Terus, kalau kita perhatikan semua kematian hero Avenger yang terjadi di episode ini, menurut gue sih sepertinya kematian mereka ini bukan hanya akan berpengaruh pada kejadian Loki yang sekarang menguasai bumi dan terciptanya Avenger baru, tapi juga bakal menciptakan beberapa event atau storyline yang akan terjadi di timeline ini. Seperti kematian Tony Stark yang mungkin saja bakal berpengaruh pada Hammer Industry, yang bisa saja di timeline ini punya posisi tinggi dan pengaruh besar sebagai industri senjata terbesar di dunia karena sekarang rival mereka, Stark Industries, sudah kehilangan sosok bos mereka yaitu Tony Stark yang selalu jadi leading innovator dari teknologi-teknologi yang tercipta di Stark Industry. Dan ini secara nggak langsung juga membuat Hammer Industry bisa menjual semua senjata mereka dengan bebas tanpa takut harus bersaing dengan teknologi-teknologi Stark Industry. Atau dihancurkan sama Tony Stark saat dia masih menjadi Iron Man yang pada dasarnya punya misi untuk menghancurkan seluruh senjata di dunia termasuk senjata Stark Industry. Apalagi di storyline Iron Man kedua, si Justin Hammer ini seperti yang kita tahu udah kerjasama nih bareng Ivan Vanko alias Whiplash untuk ngedesain senjata-senjata terutama robotnya jadi lebih kuat, yang tentunya hal ini bakal memantapkan nih posisi Hammer Industry sebagai industri senjata yang mendominasi dunia dan nggak akan bisa dikalahkan sama perusahaan manapun. Next, dari kematian hero lain seperti Hulk, ini juga akan punya pengaruh nih sama para karakter di film Incredible Hulk yang akan punya takdir hidup yang berbeda, di mana mungkin saja dengan matinya Hulk, Emil Blonsky sepertinya nggak akan jadi Abomination nih.
Karena di sini dia belum sempat bertarung dan dikalahkan sama Hulk yang kalau di MCU jadi pemicu Emil Blonsky untuk mengambil dosis super serum lagi dan sampel darah dari Bruce Banner yang akan membuatnya jadi Abomination dan akhirnya bakal bertarung sama Hulk. Atau jangan-jangan kematian dari Hulk ini somehow mungkin bakal mengarahkan Teddy Ross untuk menjadi Red Hulk karena di sini dia dapat dengan mudah nih mengambil sampel dari Hulk yang meledak jadi gas di episode ini, di mana sampel ini bisa saja nantinya dipakai sama si Teddy Ross untuk merubah dirinya sendiri jadi Red Hulk. Nah, scene kematian Hulk di episode ini sepertinya emang sengaja nih di-set sama Disney buat tetap bikin kartun ini jadi family friendly dengan nggak ngeluarin darah sama sekali yang diganti sama gas hijau. Dan ini kayaknya ngasih kita sih gambaran sama teori para fans soal gimana jadinya kalau Ant-Man masuk ke tubuh Thanos dan ngeledakin dia dari dalam di film Avenger Endgame yang kalau beneran itu terjadi pasti film Endgame bakal jadi gore banget nih karena akan ada organ-organ dan darah yang bakal muncrat mirip-mirip kayak series The Boys. Nah, Bruce Banner yang muncul di episode ini kalau kita perhatikan adalah Bruce Banner versi Mark Ruffalo yang punya tampilan ikonik dengan jenggot dan juga bulu dadanya, bukan Hulk versi Edward Norton yang kita lihat di film The Incredible Hulk. Selain itu, di beberapa scene juga kita bisa melihat nih beberapa tempat ikonik yang muncul di film MCU seperti toko Randy Donut yang muncul di film Iron Man 2, fasilitas S.H.I.E.L.D. dari film Thor, Culver University dari film The Incredible Hulk, dan restoran Isabella Dinner dari film Thor pertama. Next, Hank Pym yang muncul di series ini kelihatan make suit Yellow Jacket nih yang dipakai sama Darren Cross di film Ant-Man pertama tapi dengan helm khas suit Ant-Man. Dan kalau di komik, Yellow Jacket sendiri sebenarnya adalah salah satu alter ego dari Hank Pym setelah dia terkena gas dari Pym Particle yang ngebuat dia jadi skizofrenia dan punya kepribadian ganda. Nah, sebagai Yellow Jacket, Hank Pym sendiri diceritakan sebagai sosok yang buruk dan melakukan banyak kejahatan dari mulai menghancurkan kota, membunuh istrinya Janet, mengkhianati Avenger, dan menciptakan robot pemusnah yaitu Ultron. Tapi kalau di series ini si Hank Pym sendiri diceritakan sebagai pembunuh Avenger yang dendam banget nih sama Nick Fury dan S.H.I.E.L.D. yang udah ngebuat putrinya Hope Van Dyne mati dalam salah satu misi di Odessa, Ukraina. Dimana kalau di timeline MCU daerah itu adalah lokasi misi dari Black Widow saat dia mengawal seorang ahli nuklir keluar dari Iran yang akhirnya gagal karena mereka diserang sama Winter Soldier. So kalau story ini juga diadaptasi di series What If, kita tentunya bisa mendapatkan penjelasan nih soal alasan kematian dari Hope Van Dyne yang di sini bisa saja mati karena dibunuh sama Winter Soldier saat melakukan misi pengawalan S.H.I.E.L.D. di Odessa. Karena si Hope ini seperti yang kita tahu emang gak kelihatan jago-jago banget nih buat berantem dan kabur gak kayak Black Widow di MCU. Selain itu, dengan episode ini yang ngetis kita soal Alexander Pierce di beberapa scene dan karena di MCU Winter Soldier diceritakan bergerak di bawah perintah Hydra yang dikomandoin sama Alexander Pierce, so kalau benar Hope dibunuh sama Winter Soldier, kemungkinan besar kematian Hope ini adalah skema buatan Alexander Pierce untuk mencegah Avenger inisiatif buatan Nick Fury sebelum mereka sempat beraksi. Karena pada dasarnya kematian Hope ini akhirnya memicu Hank Pym untuk kebunuh para hero Avenger yang mungkin saja dinilai oleh Alexander Pierce sebagai ancaman bagi Hydra yang akan tumbuh di dalam S.H.I.E.L.D. Dan ini akhirnya juga bisa ngejelasin nih kenapa Hank Pym bisa make akun anaknya di database S.H.I.E.L.D. karena Hank Pym sebenarnya udah dikasih akses nih sama Alexander Pierce yang kita tahu punya otoritas tinggi di organisasi S.H.I.E.L.D. So gampang-gampang aja dong kalau Alexander Pierce ngasih akses ini ke Hank Pym supaya dia bisa bunuh hero Avenger. Next, di scene lain mendekati ending dari episode ini, kita bisa melihat nih konsekuensi dari kematian Thor di timeline ini yang ngebuat Loki akhirnya bisa nguasain Midgard alias bumi tanpa halangan karena saudaranya Thor dan Avenger sekarang udah nggak ada di bumi. Padahal sebenarnya rencana awal si Loki ini buat pergi ke bumi sama Warrior 3, Lady Sif, Destroyer dan pasukan Asgard sebenarnya adalah untuk membalas dendam atas kematian Thor yang dibunuh sama Hank Pym.
Dan alasan kenapa Loki pada akhirnya memutuskan untuk menginvasi bumi, ini sepertinya nggak akan jauh-jauh nih dari glorious purpose dari Loki yang memang punya tujuan untuk menguasai Midgard dan seluruh Nine Realm. Karena Loki pada dasarnya pengen ngebuktiin nih dirinya ke depan Odin dan Frigga kalau dia lebih worthy untuk jadi Raja Asgard dibandingkan Thor. Tapi rencana Loki ini seharusnya nggak semudah itu dong untuk terjadi, karena seperti yang kita lihat nih di film Thor, Loki sendiri selalu ditentang sama Warrior Tree, Lady Sif, dan juga Odin untuk menginvasi bumi. Belum lagi nih ada ibunya Frigga, orang yang paling disayang sama Loki, yang selalu nasihatin si Loki buat selalu jadi dewa yang baik, dimana invasi bumi tentunya jadi salah satu larangan yang dianjurkan sama si Frigga untuk ngebuat Loki jadi dewa yang baik. Unless mereka semua ternyata udah mati, karena bisa saja mereka dibunuh nih Asgard. So karena mereka udah mati dan Odin sepertinya juga mati nih dalam Odin Sleep-nya, inilah yang mungkin ngebuat Loki nih bisa sesuka hati gunain semua resource dari Asgard untuk menginvasi bumi saat dia jadi pengganti dari Odin sebagai Raja Asgard. Nah, karena Loki sekarang udah jadi Raja Asgard dan juga Midgard, banyak nih dari para fans yang mulai berteori kalau sosok King Loki ini bakal connect langsung nih ke series live action Loki. Mengingat di salah satu scene trailer series Loki ada bagian nih yang nampilin King Loki di tahta Asgard. Tapi menurut analisa gue nih agak kecil sih kemungkinannya buat King Loki untuk muncul di series Loki, karena King Loki yang ada di series ini bukanlah varian seperti Loki-Loki yang kita lihat di series Loki. Dimana Loki yang ada di series ini pada dasarnya nih cuman mengikuti jalan takdirnya sendiri di timeline What If untuk jadi Raja Asgard dan Midgard karena kejadian yang disebabin sama kematian Thor. So technically kejadian Loki yang bisa jadi raja di timeline ini tentunya bukanlah penyimpangan yang dilakukan oleh Loki dan tidak membuat Nexus Event, karena jalannya sebagai raja emang udah ditakdirkan dari awal timeline ini sejak kematian dari Thor. Dan kalau King Loki tidak menciptakan Nexus Event, King Loki ini tentunya nggak akan punya kesempatan dong untuk ketemu sama TVA, He Who Remains, dan Loki, karena TVA dan He Who Remains gak akan menganggap King Loki sebagai ancaman dan ngeprun dia sampai end of time. Tapi dengan eksekutif produser dari What If yaitu AC Bradley yang mengkonfirm kalau series What If adalah canon yang nyambung sama MCU, so karakter universe What If dan karakternya termasuk King Loki sebenarnya bisa-bisa aja nih untuk disambungkan dengan timeline MCU dan muncul secara live action di series Loki. Apalagi di Phase 4 ini ada berbagai macam series nih dan film yang bakal membawa kita ke bahasan multiverse secara kompleks yang tentunya relate dengan ide dasar universe yang muncul di What If, dari mulai series Loki yang memperlihatkan kita pecahnya multiverse, Spider-Man No Way Home yang memperkenalkan universe Spider-Man dan villain-villainnya, dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang akan menampilkan kekacauan multiverse. Nah, di ending film ini sama seperti di komik Nick Fury Big Quick dan film Captain America First Avenger, Nick Fury akhirnya berhasil nemuin Captain America yang masih membeku di Antartika dan berniat untuk ngebangunin dia untuk jadi hero baru di kelompok Avenger-nya. Dan bukan cuma Captain America loh, ternyata si Nick Fury ini juga minta bantuan dari sahabatnya Captain Marvel yang sebenarnya udah di-tease di tengah episode ini saat Nick Fury hampir manggil Captain Marvel untuk ngebantuin dia. Nah di sini Captain Marvel muncul dengan kostumnya nih yang sekilas mirip-mirip dengan kostum dari Captain Marvel di film solonya di MCU. Dan dari kemunculan Captain Marvel di sini arahnya udah kelihatan jelas banget sih kalau Nick Fury bakal buat tim superhero baru yang sepertinya bakal dikomandoin sama Captain Marvel dan diwakilin sama Captain America untuk ngelawan Loki. Karena di versi komiknya aja mereka bisa dibilang adalah anggota Avenger yang cukup sering team up dan nge-lead para hero Avenger lain di setiap misi mereka. So itu dia pembahasan kita kali ini soal What If episode 3. Dan menurut kamu apa nih yang bakal terjadi sama Avenger baru buatan Nick Fury ini? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. So like, share video ini, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita nih untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika, and keep exploring the universe. Ciao.